Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas mengenai flow map perancangan usaha mandiri, usaha yang akan saya jalankan, yaitu usaha bengkel mobil. Sebelumnya saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Ibu Wahyu Purnamasari selaku dosen untuk mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Baiklah, langsung mulai saja. Poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu latar belakang usaha, analisis SWOT terhadap usaha yang akan saya jalankan, serta flow map dari sistem perancangan bengkel itu sendiri. Latar belakang usaha yang saya lakukan. Saat ini di Indonesia, mobil menjadi kebutuhan utama setiap orang di Indonesia. Mobil digunakan setiap hari tentunya membutuhkan perawatan berkala agar kondisinya tetap terjaga performanya. Untuk setiap kendaraan, khususnya mobil, diperlukan servis berkala. Tidak cukup hanya ganti oli saja, karena selain komponen utama mesin, di dalam kendaraan itu ada banyak sekali sistem yang meliputi sistem pendinginan, sistem pengapian, sistem pengereman, dan masih banyak lagi. Fungsi dari servis berkala itu adalah untuk menghindari kerusakan tidak terduga dari salah satu atau banyak sistem-sistem tersebut. Alasan saya memilih usaha servis kendaraan adalah karena pengalaman saya pribadi yang sudah cukup banyak di dalam dunia otomotif, khususnya kendaraan mobil. Untuk equipment dan tool service sudah saya persiapkan dari jauh-jauh hari. Untuk bahan dan spare part pun saya sudah memiliki channel, sehingga akan lebih mudah untuk kedepannya. Berikutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Saya sebagai pelaku usaha ini memiliki basic yang kuat di bidang otomotif, khususnya perbaikan atau servis mobil. Saya pribadi memiliki pengalaman yang cukup lama di bidang otomotif karena saya bekerja di bengkel kurang lebih 4 tahun. Selanjutnya, saya akan membuat alat yang serupa fungsinya dengan special service tool sebagai alternatif karena tidak adanya special service tool di bengkel saya. Selanjutnya, menggunakan manual book kendaraan untuk melakukan prosedur analisa troubleshooting sebagai alternatif karena tidak adanya alat diagnostik scan tool. Analisis berikutnya adalah weakness atau kelemahan. Belum adanya special service tool atau SST seperti halnya di bengkel resmi untuk membongkar atau memasang part tertentu yang sulit dilakukan oleh peralatan standar. Harga SST yang sangat mahal menjadi kendala bagi kami untuk membelinya. Sebagai solusi tadi, saya membuat alat yang serupa fungsinya dengan SST. Poin kedua, belum adanya diagnostik scan tool seperti di bengkel resmi untuk menganalisa ketika sistem elektrikal mobil mengalami troubleshooting. Harga alat itu sendiri cukup mahal sehingga menjadi kendala bagi kami untuk membelinya. Analisis berikutnya adalah opportunity atau peluang. Saya akan memanfaatkan media sosial yang saat ini marak untuk membantu proses promosi atau iklan dari bengkel kami. Poin kedua, adanya toko langganan untuk pengadaan spare part memudahkan kami untuk pengadaan spare part. Poin ketiga, banyaknya kenalan customer selama saya bekerja di bengkel menjadi salah satu peluang bagi saya untuk melakukan follow up agar customer bisa servis menggunakan jasa layanan servis kami. Poin selanjutnya, harga spare part dan kualitas pekerjaan
di bengkel kami sama dengan bengkel resmi. Namun harga jasa jauh lebih terjangkau dari bengkel resmi akan menjadi ketertarikan sendiri bagi customer untuk menggunakan layanan jasa servis kami. Analisis berikutnya adalah threat atau ancaman. Karena saat ini tidak sedikit yang membuka usaha bengkel mobil, maka ini menjadi ancaman bagi kami karena pasti akan ada banyak pesaing di bidang usaha yang sama. Berikutnya, termasuk bengkel resmi dan bengkel umum yang sekarang sudah ada, itu akan menjadi pesaing bagi usaha bengkel kami. Berikutnya saya akan membahas flow map sistem perancangan di bengkel. Pertama dimulai dari pelanggan. Pelanggan datang membawa kendaraannya ke bengkel, lalu pelanggan menyerahkan data kendaraan berupa nomor polisi, nomor STNK, nomor rangka, nomor mesin, dan lain-lain, dan pelanggan menyerahkan keluhan pelanggan beserta data pelanggan ke bagian service counter. Selanjutnya, service counter akan menerima data-data yang diberikan pelanggan beserta keluhan pelanggan. Setelah data dan keluhan pelanggan diterima, lalu bagian service counter melakukan proses pendaftaran servis dan pembuatan kartu servis berdasarkan data-data yang telah didapat dari pelanggan. Setelah itu, kartu servis akan dibuat 2 rangkap oleh bagian service counter. 1 rangkap kartu servis diserahkan kepada pelanggan untuk dijadikan sebagai arsip pelanggan, dan 1 rangkap lagi digunakan oleh bagian service counter untuk membuat surat perintah kerja. Selanjutnya, bagian service counter akan membuat surat perintah kerja atau SPK sesuai dengan keluhan yang pelanggan rasakan terhadap kendaraannya. Setelah itu akan keluarlah surat perintah kerja. Lalu kartu servis akan dijadikan sebagai arsip service counter, dan SPK atau surat perintah kerja berikutnya diserahkan kepada mekanik. Mekanik menerima SPK yang isinya keluhan dan data pelanggan. Lalu mekanik melakukan servis mobil sesuai dengan perintah kerja SPK, mengisi data penggantian part. Setelah mobil selesai diservis, maka akan keluar data kerusakan mobil dan data penggantian part. Lalu data kerusakan mobil dan data penggantian part diserahkan ke bagian service counter. Setelah itu, bagian service counter akan membuat nota pembayaran tagihan servis. Setelah itu, nota tagihan diserahkan ke pelanggan. Selanjutnya, pelanggan mempersiapkan sejumlah uang sesuai dengan yang tertera pada nota tagihan. Lalu, pelanggan membayarkan sejumlah uang kepada bagian service counter sesuai dengan nota tagihan servis. Setelah pelanggan selesai melakukan pembayaran, maka bagian service counter akan membuat bukti pembayaran sebanyak 2 rangkap. 1 rangkap akan diserahkan kepada pelanggan yang nantinya akan jadi arsip pelanggan. 1 rangkap lagi akan diserahkan satu rangkap lagi akan dijadikan arsip pada bagian service counter. Mungkin